Langit Jakarta sore itu berwarna kelabu, sama kelabunya dengan suasana hati Annisa. Tetesan hujan pertama mulai menghantam jendela kaca apartemen mewah mereka, menciptakan melodi yang resah. Di dalam, keheningan terasa lebih pekat daripada suara guntur yang sesekali menggelegar di kejauhan. Annisa menatap pantulan dirinya di jendela. Seorang wanita berusia 32 tahun, dengan mata yang dulu selalu berbinar, kini meredup dibayangi keletihan yang tak terucap. Sudah setahun terakhir ini ia merasakan ada yang salah. Sangat salah. Pernikahannya dengan Baskara, pria yang telah dinikahinya selama 7 tahun, terasa seperti sebuah ruangan luas yang perlahan-lahan kehabisan oksigen. Dulu, ruangan itu penuh dengan tawa, kehangatan, dan janji-janji masa depan yang cerah. Kini, yang tersisa hanyalah gema kosong dan jarak yang semakin menganga di antara mereka. Baskara pulang semakin larut. Alasan klasiknya selalu sama, rapat mendadak, pekerjaan yang menumpuk, klien penting yang harus dijamu. Awalnya Annisa percaya. Ia adalah istri yang selalu berusaha mendukung karir suaminya. Baskara adalah seorang manajer senior di sebuah perusahaan multinasional yang prestisius, sebuah pencapaian yang selalu dibanggakan oleh kedua orang tua Annisa, terutama ibu tirinya, Dewi, dan ayah kandungnya, Herman. "Lihatlah Baskar, Annisa," kata ayahnya suatu kali saat makan malam keluarga. "Dia pria yang ambisius. Kamu harusnya bersyukur. Jangan jadi istri yang hanya menuntut waktu, dukung dia supaya bisa naik lebih tinggi lagi." Annisa hanya bisa tersenyum tipis. Mendukung? Ia merasa telah memberikan seluruh dunianya untuk mendukung Baskara. Setelah menikah, ia memutuskan untuk pensiun dini dari pekerjaan yang ia rintis, memilih untuk menjadi ibu rumah tangga seutuhnya. Sebuah pilihan yang ironis, karena hingga kini mereka belum dikaruniai anak. Pilihan yang membuatnya terlihat lemah dan tidak berdaya di mata keluarganya sendiri. Yang paling menyakitkan adalah perbandingan yang tak pernah usai antara dirinya dan Rania, kakak tirinya. Rania adalah putri dari Dewi, wanita yang dinikahi ayahnya setelah ibu kandung Annisa meninggal dunia. Rania, dengan karirnya yang cemerlang di perusahaan yang sama dengan Baskara, bahkan posisinya lebih tinggi, adalah bintang keluarga. Dia cantik, cerdas, ambisius, dan selalu menjadi pusat perhatian. Setiap pencapaian Rania dirayakan dengan pesta, setiap kenaikan jabatannya menjadi topik utama di setiap pertemuan keluarga. Sementara Annisa, dia dianggap sebagai kegagalan yang manis. Wanita yang beruntung karena mendapatkan suami sehebat Baskara, namun tidak memiliki nilai lebih. Mereka tidak pernah tahu, dan Annisa tidak pernah ingin mereka tahu, bahwa pekerjaan yang ia tinggalkan adalah sebuah perusahaan teknologi yang ia bangun dari nol. Sebuah perusahaan raksasa yang kini menjadi salah satu pemain utama di industri, tempat Rania dan Baskara bekerja. Mereka tidak tahu bahwa Annisa adalah pemilik tunggal dan pendiri perusahaan itu, yang kini ia kelola dari balik layar melalui dewan direksi dan orang-orang kepercayaannya. Ia memilih jalan ini karena cinta. Ia ingin fokus pada keluarganya. Ia ingin menjadi istri yang hadir seutuhnya untuk Baskara, memberikan kehangatan sebuah rumah yang tidak pernah ia dapatkan dari orang tuanya sendiri. Ia membiayai gaya hidup mewah orang tuanya, membayar cicilan rumah mereka, membelikan mobil untuk ayahnya, bahkan mendanai liburan mereka ke Eropa. Semua ia lakukan secara diam-diam melalui transfer tanpa nama yang mereka kira adalah bonus dari perusahaan Rania atau hasil investasi cerdas ayahnya. Mereka menerima uang itu tanpa pernah bertanya, dan terus memandang rendah dirinya. Balasan yang ia terima adalah rasa sakit yang mengiris-iris hatinya setiap hari. Malam ini, Baskara pulang lebih larut dari biasanya. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam. Hujan di luar semakin deras. Annisa telah menyiapkan makan malam, sup iga kesukaan Baskara, yang kini sudah dingin di atas meja makan. Ia duduk di sofa ruang tengah, memeluk lututnya, mencoba membaca buku namun pikirannya melayang entah kemana. Pintu depan akhirnya terbuka. Baskara masuk, tampak lelah. Jasnya sedikit basah oleh gerimis. Ia meletakkan tas kerjanya dengan suara yang berat. "Kamu belum tidur?" tanyanya, nadanya datar, tanpa menatap Annisa. "Aku menunggumu." "Aku buatkan sup iga," jawab Annisa pelan. Baskara melonggarkan dasinya. "Aku sudah makan di luar, Nisa."
Ada acara mendadak dengan tim. Hati Anissa mencelos. Lagi-lagi alasan yang sama. Ia bisa mencium aroma parfum wanita yang samar dari kemeja Baskara. Bukan parfum Rania, tetapi aroma yang asing dan manis. Atau mungkin itu hanya imajinasinya? Ia mulai meragukan kewarasannya sendiri. Oh, begitu, hanya itu yang bisa keluar dari mulutnya. Ya sudah, kamu pasti lelah. Mandilah, aku akan siapkan air hangat. Tidak perlu. Aku bisa sendiri, tolak Baskara dingin, berjalan melewatinya menuju kamar tidur. Anissa termangu di sofa. Kehangatan telah lama hilang dari sentuhan dan suara Baskara. Pria itu kini seperti orang asing yang tinggal satu atap dengannya. Setiap malam, Baskara akan sibuk dengan ponselnya, tersenyum sendiri membaca pesan yang masuk, lalu membalikkan badannya memunggungi Anissa di atas ranjang. Kecurigaan Anissa semakin menjadi ketika Rania mulai sering berkunjung ke apartemen mereka tanpa diundang. Awalnya, Rania beralasan ingin membahas pekerjaan dengan Baskara. Mereka akan duduk berdekatan di sofa, laptop terbuka, namun Anissa bisa melihat bahasa tubuh mereka yang terlalu akrab. Tangan Rania yang tidak sengaja menyentuh lengan Baskara, tawa mereka yang renyah membahas lelucon yang tidak Anissa mengerti, tatapan mata mereka yang terkadang bertemu lebih lama dari yang seharusnya. Puncaknya adalah 2 minggu yang lalu, saat acara ulang tahun ayah mereka. Pesta itu diadakan di restoran mewah, tentu saja atas biaya Anissa secara anonim. Anissa datang bersama Baskara, berusaha menampilkan citra pasangan bahagia. Namun Rania, yang datang sendiri, dengan cepat merebut perhatian Baskara. Bas, tolong temani aku ambil minum, dong, rengek Rania manja, menggamit lengan Baskara tanpa memedulikan tatapan Anissa. Baskara, tanpa ragu, bangkit dan mengikuti Rania. Anissa melihat mereka dari kejauhan, berdiri di dekat bar, tertawa bersama. Rania membisikkan sesuatu ke telinga Baskara, membuat pria itu tersenyum lebar, senyum yang sudah lama tidak Anissa lihat ditujukan untuknya. Ibu tirinya, Dewi, menghampiri Anissa dengan segelas anggur di tangan. Lihat mereka, serasi sekali, ya? Ucapnya dengan senyum sinis yang tersembunyi. Rania itu memang hebat. Dia bisa memotivasi siapa saja, termasuk suamimu. Karir Baskara semakin melejit sejak dia sering dimentori oleh Rania. Kamu harusnya berterima kasih pada kakakmu. Anissa merasakan asam lambungnya naik. Mereka hanya rekan kerja, M.A. Dewi tertawa kecil. Rekan kerja yang saling mendukung itu bagus, kan? Daripada kamu, yang hanya di rumah. Apa yang bisa kamu tawarkan untuk mendukung ambisi seorang pria seperti Baskara? Sup iga? Kata-kata itu menusuk tepat di jantung Anissa. Sakit, perih, dan menghinakan. Ia menatap ayahnya, berharap ada pembelaan. Namun ayahnya hanya mengangguk setuju pada ucapan istrinya, seolah-olah keberadaan Anissa adalah sebuah aib yang memalukan. Di mata mereka, ia adalah parasit yang beruntung. Malam itu, dalam perjalanan pulang, Anissa mencoba memberanikan diri. Mas, aku merasa aku kurang nyaman dengan kedekatanmu dan Bak Rania. Baskara yang sedang menyetir, mendengus. Nyaman? Apa maksudmu? Kami ini rekan kerja, Nisa. Bahkan dia atasan satu level di atasku. Tentu saja kami harus dekat secara profesional. Jangan mulai paranoid. Bukan paranoid, Mas. Tapi cara kalian berbeda. Cara Mbak Rania menatapmu, menyentuhmu. Oh, jadi sekarang kamu menyalahkan Rania, potong Baskara dengan nada tinggi. Dia hanya berusaha membantuku. Dia memberiku banyak proyek besar. Harusnya kamu senang. Atau jangan-jangan kamu cemburu dengan kesuksesan kakakmu sendiri? Anissa terdiam. Tuduhan itu membuatnya bungkam. Ia memang selalu merasa inferior di hadapan Rania, perasaan yang ditanamkan oleh keluarganya sejak kecil. Mungkin Baskara benar. Mungkin ia hanya terlalu sensitif, terlalu cemburu. Ia mencoba menekan perasaan itu dalam-dalam, mencoba percaya pada suaminya. Namun, bukti-bukti kecil terus bermunculan, seperti serpihan kaca yang tak terlihat namun selalu berhasil melukai kakinya. Suatu hari, saat membersihkan mobil Baskara, ia menemukan sebuah anting mutiara yang terselip di bawah kursi penumpang.
Itu jelas bukan miliknya. Dan modelnya sangat mirip dengan yang sering dipakai Rania. Ketika ia menanyakannya, Baskara dengan enteng menjawab itu mungkin milik salah satu rekan kerjanya yang pernah menumpang. Lalu ada tagihan kartu kredit yang tak sengaja ia lihat. Ada transaksi untuk sebuah makan malam romantis di restoran rooftop yang sangat mahal pada hari di mana Baskara mengaku sedang lembur bersama timnya. Ada juga pembelian sebuah kalung berlian dari toko perhiasan ternama, kalung yang tidak pernah ia terima. Setiap kali ia mencoba bertanya, Baskara akan marah besar. Ia akan membalikkan keadaan, menuduh Anissa tidak percaya padanya, menginvasi privasinya, dan menjadi istri yang posesif. Pertengkaran mereka semakin sering terjadi, dan setiap pertengkaran diakhiri dengan Baskara yang pergi dari rumah, kadang tidak pulang semalaman dengan alasan butuh menenangkan diri. Semakin Baskara menjauh, semakin Rania menjadi berani. Ia mulai terang-terangan menunjukkan kemesraannya. Suatu akhir pekan, Rania datang ke apartemen mereka dengan alasan ingin berenang di fasilitas apartemen. Anissa sedang tidak enak badan dan hanya berbaring di kamar. Dari jendela kamarnya yang menghadap ke kolam renang, ia melihat pemandangan yang menghancurkan hatinya. Baskara dan Rania berada di kolam renang. Rania, dengan bikini merah menyalanya, bergelayut manja di leher Baskara. Mereka tertawa, saling menyipratkan air. Kemudian, Anissa melihat dengan mata kepalanya sendiri, Rania mencium pipi Baskara, sangat dekat dengan bibirnya. Baskara tidak menolak. Ia hanya tersenyum dan balas memeluk pinggang Rania. Dunia Anissa runtuh saat itu juga. Udara di paru-parunya seakan tersedot habis. Kakinya lemas, dan ia jatuh terduduk di lantai, bersandar pada dinding kaca. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya tumpah ruah. Bukan lagi kecurigaan, ini adalah kenyataan pahit yang terpampang nyata di depan matanya. Suaminya, pria yang ia serahkan seluruh hidupnya, berselingkuh dengan kakak tirinya sendiri. Ia menangis tanpa suara, dadanya sesak oleh rasa sakit yang tak terperi. Pengkhianatan ini terasa berlapis-lapis. Pengkhianatan dari suami yang ia cintai, dari kakak yang seharusnya melindunginya, dan dari orang tua yang sejak awal tidak pernah menginginkannya. Ia merasa sendirian, terbuang, dan tidak berarti. Ketika mereka kembali ke apartemen, tawa mereka masih terdengar di ruang tengah. Anissa cepat-cepat menghapus air matanya dan keluar dari kamar, mencoba bersikap normal. Sudah selesai berenangnya? Tanyanya dengan suara serak yang ia paksakan terdengar biasa. Rania menatapnya dengan tatapan penuh kemenangan. Rambutnya basah, dan ia hanya mengenakan handuk yang melilit tubuhnya. Sudah, dong. Sayang kamu nggak ikut, seru banget tadi. Ya kan, Bas? Baskara hanya mengangguk, menghindari tatapan Anissa. Aku mau mandi dulu, katanya, lalu bergegas masuk ke kamar. Rania mendekati Anissa, senyumnya meremehkan. Kamu kelihatannya pucat, Nisa. Sakit? Anissa menatap lurus ke mata kakak tirinya. Aku baik-baik saja. Baguslah, kata Rania. Ia kemudian berjalan menuju dapur untuk mengambil minum. Sambil lalu, ia berbisik, cukup keras untuk didengar Anissa. Seorang pria butuh wanita yang sepadan, yang bisa mengimbangi energinya. Kalau pasangannya hanya layu di tempat tidur, jangan salahkan dia kalau mencari kesegaran di tempat lain. Kata-kata itu seperti tamparan keras di wajah Anissa. Jadi, mereka tidak lagi berusaha menyembunyikannya. Mereka sengaja memamerkannya, menikmati penderitaannya. Malam itu, Anissa tidak bisa tidur. Ia berbaring memunggungi Baskara, mendengarkan deru napas suaminya yang teratur. Setiap tarikan napas itu terdengar seperti sebuah kebohongan. Ia memikirkan semua yang telah ia korbankan. Perusahaannya, ambisinya, identitas dirinya. Semua ia lepaskan demi sebuah keluarga yang ternyata palsu. Demi cinta yang ternyata hanya ilusi. Ia ingat bagaimana ia membangun perusahaannya, Innovate Corp, dari sebuah garasi kecil. Ia bekerja siang dan malam, mengorbankan masa mudanya, menghadapi puluhan penolakan, hingga akhirnya berhasil. Ia adalah seorang jenius di bidangnya. Namun, ia menyembunyikan semua itu saat bertemu Baskara. Ia lelah menjadi wanita kuat yang mandiri. Ia mendambakan seseorang yang bisa menjaganya, melindunginya. Ironisnya, untuk mendapatkan itu,
ia harus berpura-pura menjadi lemah. Dan kini, kepura-puraan itu menjadi senjata yang digunakan untuk menghancurkannya. Anissa bangkit dari tempat tidur dengan sangat perlahan. Ia berjalan ke ruang kerjanya yang kecil, tempat ia menyimpan laptop lamanya. Ia menyalakannya. Di layar, muncul logo Innovate Corp. Ia membuka akses rahasianya, masuk ke dalam sistem internal perusahaan. Dengan beberapa kali klik, ia bisa melihat seluruh data karyawan. Ia mencari nama Rania Adelia. Profilnya muncul. Jabatan, Wakil Direktur Pemasaran. Gaji, fantastis. Riwayat kinerja, cemerlang. Anissa tersenyum getir. Semua promosi dan bonus yang diterima Rania harus melalui persetujuan Dewan Direksi, dan keputusan akhir selalu ada di tangannya, sang pemilik anonim yang mereka sebut The Founder. Rania tidak pernah tahu bahwa adik tiri yang ia pandang sebelah mata adalah orang yang menandatangani slip gajinya setiap bulan. Kemudian ia mencari nama Baskara Wijoyo, manajer senior pengembangan bisnis. Kinerjanya bagus, tapi tidak luar biasa. Kenaikan jabatannya beberapa kali dibantu oleh rekomendasi kuat dari Rania. Mereka adalah pasangan sempurna di dunia korporat, saling menopang untuk naik lebih tinggi. Dan mereka melakukannya di atas kepalanya. Hatinya dipenuhi oleh badai emosi. Sakit, marah, kecewa, dan sebuah tekad yang dingin mulai terbentuk. Cukup sudah. Ia sudah cukup lama bermain sebagai korban yang lemah. Ia sudah cukup lama membiarkan mereka menginjak-injak harga dirinya. Saat sedang menelusuri data, sebuah email masuk ke kotak masuk pribadinya yang terenkripsi. Email dari asisten pribadinya yang paling setia, Dani, satu-satunya orang di perusahaan yang mengetahui identitas aslinya. Subjek, informasi penting. Isi, Bu Anissa, sesuai permintaan Anda untuk memonitor komunikasi internal antara saudara Baskara Wijoyo dan Sedri Rania Adelia, tim IT kami menemukan sebuah reservasi yang mencurigakan. Sebuah pesanan untuk paket pernikahan intim di sebuah villa mewah di puncak untuk tanggal 28 bulan depan. Atas nama pemesan, Rania Adelia. Jumlah tamu, 20 orang. Pembayaran lunas menggunakan kartu kredit perusahaan atas nama Rania. Jantung Anissa berhenti berdetak sesaat. Pernikahan. Bukan lagi sekadar perselingkuhan. Mereka akan menikah. Menikah siri. Di belakangnya. Dengan restu siapa? Pasti orang tuanya terlibat. Tidak mungkin mereka tidak tahu. Getaran hebat menjalari tubuhnya. Tapi anehnya, tidak ada lagi air mata. Yang ada hanyalah keheningan yang membekukan. Rasa sakit itu telah berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih tajam, lebih fokus, dan lebih berbahaya. Ia menutup laptopnya. Ia berjalan kembali ke kamar tidur dan menatap Baskara yang tertidur pulas. Wajah pria yang dulu sangat ia puja kini terlihat asing dan menjijikkan. Ia kemudian menatap pantulan dirinya di cermin lemari. Wajah yang pucat dan mata yang bengkak. Ini bukan dirinya. Anissa yang sesungguhnya tidak seperti ini. Anissa yang sesungguhnya adalah seorang pejuang, seorang pembangun. Malam itu, di tengah keheningan apartemen yang diisi oleh kebohongan, Anissa membuat sebuah keputusan. Permainan ini akan ia akhiri. Tapi tidak dengan cara yang menyedihkan. Ia tidak akan menangis dan memohon. Ia akan mengambil kembali semua yang menjadi miliknya. Ia akan meruntuhkan dunia palsu yang mereka bangun. Mereka menginginkan kejutan? Anissa akan memberikannya. Ia akan datang ke pernikahan siri itu. Dan pada hari itu, semua tirai akan ia singkap. Mereka akan tahu siapa sebenarnya Anissa Kirana. Mereka akan tahu siapa pemilik panggung sandiwara ini. Dan saat pertunjukan selesai, ia akan memastikan mereka semua tidak punya apa-apa lagi untuk dipegang kecuali penyesalan. Babak baru dalam hidupnya akan segera dimulai, dan ia akan menjadi sutradara sekaligus pemeran utamanya. 2 minggu berlalu sejak malam penemuan itu. 2 minggu yang terasa seperti seabad, di mana Anissa harus menjalani hari-harinya dengan sebuah topeng ketidakpedulian yang sempurna. Ia telah berevolusi dari seorang wanita yang patah hati menjadi seorang ahli strategi yang dingin dan penuh perhitungan. Setiap senyum palsu yang ia berikan kepada Baskara, setiap anggukan patuh yang ia tujukan pada orang tuanya, adalah bagian dari sebuah rencana besar yang sedang ia susun dengan cermat.
Pagi itu, Anissa memutuskan untuk memulai langkah pertamanya. Ia akan menguji air, melihat seberapa dalam kebohongan ini telah meresap. Baskara sedang bersiap-siap untuk berangkat kerja, menyemprotkan parfum mahal yang sama seperti yang ia cium beberapa minggu lalu, parfum yang kini ia tahu adalah hadiah dari Rania. "Mas," panggil Anissa lembut, mendekatinya sambil membantunya merapikan kerah kemeja. Sentuhannya terasa asing di kulitnya sendiri, seolah ia sedang menyentuh ular berbisa. Baskara sedikit terkejut dengan kelembutan yang tiba-tiba itu. "Ya? Akhir-akhir ini kamu kelihatan sibuk sekali. Banyak proyek besar, ya?" tanyanya, matanya menatap lurus ke mata Baskara, mencari celah sekecil apapun di pertahanannya. Baskara mengalihkan pandangannya. "Tentu saja. Akhir tahun, banyak target yang harus dicapai. Kamu tahu sendiri, kan?" "Iya, aku tahu," Anissa tersenyum. "Mbak Rania juga pasti sibuk sekali. Kalian satu tim di proyek yang sama, kan?" Nama Rania membuat Baskara sedikit tegang. Benar, dia pimpinan proyeknya. Kenapa tiba-tiba bertanya soal ini? "Tidak apa-apa," jawab Anissa ringan. "Hanya saja, kemarin aku tidak sengaja melihat brosur paket pernikahan di tas Mbak Rania saat dia mampir." "Apa dia berencana menikah?" Pertanyaan itu ia lontarkan dengan nada paling polos yang bisa ia ciptakan, seolah-olah ia adalah adik yang penasaran. Wajah Baskara memucat sesaat sebelum ia berhasil menguasai dirinya. Ia tertawa, sebuah tawa yang dipaksakan. "Menikah? Rania? Kamu ada-ada saja. Mungkin itu brosur untuk temannya. Kamu tahu kan dia punya banyak teman." "Oh, begitu ya," Anissa pura-pura terlihat lega. "Kukira dia akan menikah diam-diam. Soalnya, paketnya itu untuk pernikahan yang sangat pribadi, di villa di puncak. Romantis sekali kelihatannya." Baskara tampak semakin tidak nyaman. "Sudah, aku bisa terlambat. Jangan memikirkan yang tidak-tidak. Urus saja urusan rumah," katanya ketus, meraih tas kerjanya dan bergegas pergi tanpa pamit atau mencium kening Anissa seperti yang biasa ia lakukan dulu. Anissa berdiri di ambang pintu, menatap punggung suaminya yang menjauh. Reaksi Baskara sudah lebih dari cukup untuk mengonfirmasi segalanya. Ia panik. Kebohongan mereka begitu rapuh, dan mereka bahkan tidak cukup pintar untuk menyembunyikannya dengan baik. Atau mungkin, mereka sudah tidak peduli lagi jika Anissa tahu. Siang itu, Rania menjadi semakin kurang ajar. Ia mengirimkan sebuah foto melalui pesan WhatsApp kepada Anissa. Foto selfie dirinya bersama Baskara di dalam mobil. Mereka tersenyum lebar, tampak sangat bahagia. Di bawah foto itu ada tulisan, "Menemani si ganteng meeting di luar kota. Kamu baik-baik di rumah ya, dek manis." Tangan Anissa gemetar memegang ponsel. Ini bukan lagi sebuah sindiran, ini adalah deklarasi perang. Rania tidak lagi bermain di belakang layar. Ia sengaja memprovokasi, ingin melihat Anissa hancur. Anissa menarik napas dalam-dalam, menekan amarah yang membara di dadanya. Ia tidak akan memberikan kepuasan itu pada Rania. Dengan jari-jari yang dingin, Anissa mengetik balasan. "Wah, seru sekali. Hati-hati di jalannya, Mbak. Tolong jaga suamiku baik-baik. Titip salam untuk Mas Baskar." Ia menambahkan emoji tersenyum di akhir kalimatnya. Ia tahu balasannya akan membuat Rania bingung, bahkan mungkin marah. Seorang istri yang melihat foto suaminya dengan wanita lain seharusnya mengamuk. Sikap tenang Anissa akan membuat Rania merasa permainannya tidak berhasil. Benar saja, beberapa menit kemudian Rania membalas dengan ketus, "Tentu saja aku menjaganya dengan sangat baik." Huruf kapital pada kata "sangat" menunjukkan kekesalannya. Anissa meletakkan ponselnya. Fasad ketenangannya mulai retak oleh gelombang rasa sakit yang menusuk. Ia berjalan ke kamar mandi, menyalakan keran air sekencang-kencangnya, dan membiarkan air matanya mengalir tanpa suara. Ia mengizinkan dirinya untuk berduka selama 10 menit. Setelah itu, ia membasuh wajahnya dengan air dingin, menatap pantulan dirinya di cermin. Mata yang merah dan bengkak itu menatapnya balik. "Cukup," bisiknya pada bayangannya sendiri. Tidak ada lagi air mata untuk mereka. Untuk mengalihkan pikirannya dan melanjutkan rencananya, Anissa menghubungi Dani, asistennya.
Dani, selamat siang. Siang, Bu Annisa. Ada yang bisa saya bantu? Suara Dani terdengar profesional dan penuh hormat. Aku butuh beberapa hal. Pertama, siapkan semua dokumen hukum untuk perceraian. Gunakan pengacara terbaik kita. Aku ingin prosesnya secepat mungkin dan memastikan semua aset atas namaku terlindungi sepenuhnya. Kedua, siapkan surat pemecatan untuk Rania Adelia. Alasan, pelanggaran berat kode etik perusahaan, menyalahgunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, dan menjalin hubungan tidak pantas yang menciptakan konflik kepentingan. Hening sejenak di seberang telepon. Baik, Bu. Akan saya siapkan secepatnya. Ada lagi? Ya. Tanggal 28 bulan depan, aku ingin kamu mengatur rapat umum pemegang saham luar biasa. Undang seluruh dewan direksi, manajer senior, dan kepala departemen. Lokasinya di Villa Mutiara, Puncak. Atur waktunya tepat pukul 11 pagi. Kirim undangan resmi dengan catatan bahwa kehadiran adalah wajib dan akan ada pengumuman penting mengenai masa depan perusahaan. Dani terdiam lagi. Kali ini lebih lama. Ia pasti langsung menyadari bahwa lokasi dan tanggal itu sama dengan informasi pernikahan siri yang ia temukan. Villa Mutiara. Baik, Bu. Saya mengerti. Semuanya akan saya atur sesuai instruksi Ibu. Terima kasih, Dani. Aku mengandalkanmu. Selalu, Bu. Setelah menutup telepon, secercah kekuatan kembali mengalir dalam dirinya. Roda pembalasan telah mulai berputar. Sore harinya, ia mendapat telepon dari ayahnya. Nada suara ayahnya terdengar datar dan dingin seperti biasa. Annisa, ayah dan mama mau bicara denganmu. Datanglah ke rumah malam ini untuk makan malam. Itu bukan permintaan, melainkan perintah. Baik, ya, jawab Annisa singkat. Ia tahu apa yang akan mereka bicarakan. Mereka pasti akan menjadi perpanjangan tangan Rania dan Baskara, mencoba untuk menasihatinya. Benar saja, suasana makan malam di rumah orang tuanya terasa seperti sebuah pengadilan. Hanya ada mereka berempat, Annisa, ayahnya, dan ibu tirinya. Rania tidak ada, yang justru membuat Annisa semakin yakin bahwa ini adalah bagian dari rencana mereka. Setelah piring-piring diangkat, ayahnya berdeham. Annisa, kami dengar hubunganmu dengan Baskara sedang tidak baik. Annisa menatap ayahnya. Dari mana ayah dengar? Itu tidak penting, sahut Dewi, ibu tirinya, dengan cepat. Yang penting adalah, sebagai orang tua, kami wajib menasihatimu. Dalam rumah tangga itu biasa ada masalah. Kamu sebagai istri harus lebih sabar, lebih mengalah. Mengalah untuk apa, Ma? Tanya Annisa, nadanya tetap tenang. Untuk kebaikan bersama, suara Dewi sedikit meninggi. Baskara itu pria hebat dengan masa depan cerah. Karirnya sedang menanjak. Dia butuh dukungan penuh, bukan istri yang cemburuan dan menuntut. Jadi, saya tidak mendukungnya. Jelas tidak, kata Dewi tajam. Kamu hanya di rumah, tidak mengerti tekanan dunia kerja. Sementara kakakmu, Rania, dia sangat mengerti. Dia yang membantu Baskara, membimbingnya. Wajar kalau mereka menjadi dekat. Kamu seharusnya bersyukur punya kakak seperti Rania, yang mau repot-repot memikirkan karir suamimu. Hati Annisa terasa seperti diremas. Jadi ini narasi yang mereka bangun. Rania adalah pahlawan, dan ia adalah istri yang tidak tahu berterima kasih. Annisa, ayahnya akhirnya angkat bicara, menatapnya dengan tatapan yang selalu membuatnya merasa kecil. Kakakmu adalah wanita yang luar biasa. Dia punya segalanya. Terkadang, kita harus tahu diri dan memberikan jalan kepada yang lebih pantas. Jika Baskara menemukan kenyamanan lebih saat bersama kakakmu, mungkin kamu harus introspeksi diri. Apa yang kurang darimu? Dunia Annisa seakan berhenti berputar. Ayah kandungnya sendiri baru saja menyuruhnya untuk mengalah, untuk merelakan suaminya demi kakak tirinya. Ia tidak lagi merasakan sakit, yang ada hanyalah kehampaan yang luar biasa. Ikatan terakhirnya dengan keluarga ini telah putus. Ayah dan mama menyetujui hubungan mereka, tanya Annisa dengan suara yang nyaris berbisik. Herman,
ayahnya, tampak salah tingkah. Namun Dewi menjawab tanpa ragu. Kami hanya ingin yang terbaik untuk semua. Rania bahagia, Baskara juga bahagia. Kebahagiaan mereka akan membawa dampak baik bagi kita semua. Kamu hanya perlu belajar ikhlas. Terimalah keadaan. Anissa menatap kedua orang di hadapannya. Wajah ayahnya yang pengecut, wajah ibu tirinya yang penuh kemenangan. Mereka tidak melihatnya sebagai anak atau putri. Mereka melihatnya sebagai sebuah pengorbanan yang perlu dilakukan demi keuntungan yang lebih besar. Ia tidak berdebat. Ia tidak menangis. Ia hanya mengangguk pelan. Aku mengerti. Ia bangkit dari kursinya. Terima kasih untuk makan malam dan nasihatnya. Aku harus pulang. Sikapnya yang tenang membuat orang tuanya bingung. Mereka mengharapkan drama, air mata, atau amukan. Bukan penerimaan yang dingin seperti ini. Dalam perjalanan pulang, Anissa menyetir mobilnya tanpa tujuan. Ia berhenti di tepi jalan yang sepi, mematikan mesin mobil. Keheningan malam menyelimutinya. Ia teringat kembali masa-masa ia merintis Innovate Corp. Malam-malam tanpa tidur, makan hanya dengan mie instan, kegagalan demi kegagalan yang hampir membuatnya menyerah. Ia membangun perusahaan itu dengan darah, keringat, dan air mata. Ia membangunnya untuk membuktikan kepada ayahnya bahwa ia berharga, bahwa ia mampu. Namun ternyata, semua itu sia-sia. Di mata ayahnya, ia akan selalu menjadi nomor 2. Ia meraih ponselnya dan membuka galeri foto. Ada foto pernikahannya dengan Baskara. Mereka tersenyum bahagia, mata mereka berbinar penuh cinta dan harapan. Siapa sangka, di balik senyum itu, Baskara mungkin sudah menyimpan kekaguman pada Rania. Siapa sangka, keluarga yang ia kira akan menjadi pelabuhannya, ternyata adalah badai yang akan menenggelamkannya. Sebuah ide terlintas di benaknya. Sebuah sentuhan akhir untuk mahakarya pembalasannya. Ia kembali menyalakan mobil dan melaju menuju sebuah tempat. Sebuah butik desainer ternama yang menjadi langganan para sosialita Jakarta. Ia masuk ke dalam butik yang sudah hampir tutup itu. Pemiliknya, yang mengenal Anissa sebagai salah satu pelanggan VIP anonimnya, menyambutnya dengan ramah. Aku butuh sebuah gaun, kata Anissa. Gaun untuk sebuah acara yang sangat spesial. Aku ingin gaun yang paling megah, paling kuat, dan paling tak terlupakan yang pernah kamu buat. Tentu saja, Bu Anissa. Untuk kapan? Untuk tanggal 28 bulan depan, jawab Anissa dengan senyum tipis di bibirnya. Aku ingin gaun yang cocok dipakai oleh seorang ratu yang akan merebut kembali singgasananya. Fasadnya mungkin telah retak, tetapi di balik retakan itu, sebuah kekuatan baru yang solid dan tak tergoyahkan sedang terbentuk. Mereka semua akan melihat kekuatan itu tidak lama lagi. Hari-hari menjelang tanggal 28 terasa berjalan dalam gerakan lambat. Bagi Anissa, dunia di sekitarnya seolah terbagi menjadi 2 realitas. Realitas pertama adalah panggung sandiwara yang ia mainkan setiap hari, sebagai Anissa yang penurut, istri yang pasrah, dan anak yang berbakti. Ia memasak untuk Baskara, meskipun pria itu jarang memakannya. Ia menelepon orang tuanya untuk menanyakan kabar, meskipun percakapan mereka selalu terasa canggung dan dingin, dan ia membalas pesan-pesan Rania yang semakin provokatif dengan kesabaran seorang santa. Realitas kedua adalah dunia di balik layar, tempat di mana ratu yang sesungguhnya sedang mempersiapkan perangnya. Di dunia ini, Anissa adalah the founder dari Innovate Corp. Ia menghabiskan berjam-jam di ruang kerja kecilnya, berkomunikasi melalui panggilan video terenkripsi dengan Dani dan tim hukumnya. Mereka mematangkan setiap detail rencana, memastikan tidak ada satu celah pun yang bisa dimanfaatkan oleh lawannya. Semua dokumen perceraian sudah siap, Bu, lapor tim pengacara dalam salah satu rapat virtual. Kami sudah melacak semua aset. Mengingat ibu menikah tanpa perjanjian pranikah, namun semua kekayaan berasal dari perusahaan yang ibu bangun sebelum pernikahan, kami yakin bisa mengamankan 100% aset atas nama ibu. Baskara tidak akan mendapatkan apa-apa. Bagus, jawab Anissa. Bagaimana dengan surat pemecatan Rania? Dani mengambil alih. Sudah siap, Bu. Lengkap dengan daftar pelanggaran kode etik, termasuk bukti penyalahgunaan kartu kredit perusahaan untuk pemesanan villa pernikahan itu.
Tim IT juga berhasil mengambil salinan percakapan tidak pantas antara dia dan Baskara melalui email kantor. Bukti kita sangat kuat. Dan undangan RUPS luar biasa. Sudah disebar ke seluruh jajaran direksi dan manajemen senior. Semua mengonfirmasi akan hadir. Mereka semua sangat penasaran dengan pengumuman penting yang akan Ibu sampaikan, kata Dani dengan sedikit senyum. Anissa mengangguk puas. Pastikan tim keamanan internal kita juga siaga di lokasi pada hari H. Saya tidak mau ada keributan yang tidak perlu. Siap, Bu. Di tengah kesibukannya merencanakan kejatuhan mereka, Baskara dan Rania justru semakin tenggelam dalam euforia cinta terlarang mereka. Mereka mengira keheningan Anissa adalah tanda kekalahan. Mereka mengira Anissa telah menerima nasibnya. Suatu malam, sekitar seminggu sebelum hari pernikahan Siri, Baskara pulang dengan membawa sebuah kotak beludru kecil. Anissa sedang membaca di ruang tengah saat Baskara meletakkan kotak itu di meja di depannya. Ini untukmu, kata Baskara, nadanya canggung. Anissa menatap kotak itu, lalu menatap Baskara. Apa ini? Buka saja. Anissa membukanya. Di dalamnya ada sebuah gelang perak sederhana dengan bandul berbentuk hati. Cantik, tapi terasa hampa. Ini jelas bukan perhiasan dari toko ternama tempat Baskara membeli kalung berlian untuk Rania. Ini adalah persembahan rasa bersalah. Sebuah sogokan murah untuk menenangkan hati nuraninya yang mungkin masih tersisa. Terima kasih, kata Anissa datar, tanpa mencoba memakainya. Baskara tampak kecewa dengan reaksinya. Aku tahu akhir-akhir ini aku banyak salah. Aku terlalu sibuk dengan pekerjaan. Aku harap kamu bisa mengerti, Nisa. Semua ini juga aku lakukan untuk masa depan kita. Masa depan kita? Anissa hampir tertawa mendengarnya. Masa depan yang mana? Masa depan di mana ia menjadi istri pertama yang terbuang, sementara Baskara membangun keluarga baru dengan kakaknya? Aku mengerti, Mas, jawab Anissa pelan. Ia memutuskan untuk memainkan perannya sampai akhir. Aku hanya merasa kesepian. Melihat kelemahan Anissa, Baskara merasa di atas angin. Ia duduk di sampingnya, merangkul bahunya. Sebuah rangkulan yang terasa dingin dan penuh kepalsuan. Maafkan aku, katanya. Setelah proyek besar ini selesai, aku janji akan punya lebih banyak waktu untukmu. Kita akan liburan, hanya berdua. Janji kosong. Anissa hanya menyandarkan kepalanya di bahu Baskara, memejamkan mata, dan membayangkan hari di mana ia akan bebas dari semua ini. Interaksinya dengan keluarganya pun semakin menyakitkan. Suatu hari, Dewi meneleponnya. Anissa, nanti malam ayahmu ingin makan sate kambing langganan kita. Bisa tolong kamu belikan dan antarkan ke rumah? Mama sedang sibuk mempersiapkan acara penting akhir pekan ini. Acara penting. Anissa tahu acara apa yang dimaksud. Baik, Ia pun pergi membeli sate kambing itu, makanan kesukaan ayahnya. Saat tiba di rumah orang tuanya, ia melihat Rania ada di sana. Rania sedang mencoba sebuah gaun kebaya putih yang indah, tampak begitu anggun dan bahagia. Dewi membantunya merapikan tatanan rambutnya. Ayahnya duduk di sofa, menatap putri tirinya dengan senyum bangga yang jarang sekali ia perlihatkan pada Anissa. Pemandangan itu seperti belati yang diputar di dalam lukanya. Mereka sedang mempersiapkan pernikahan Rania di rumah yang ia biayai, dengan makanan yang ia belikan, sementara ia diperlakukan seperti pesuruh. Oh, kamu datang, Nisa, sapa Dewi tanpa menoleh. Taruh saja satenya di meja makan. Rania menatap Anissa dari pantulan cermin. Ada kilat kemenangan di matanya. Bagaimana menurutmu, Dek? Cantik, kan, kebayaku? Anissa memaksakan seulas senyum. Cantik sekali, Mbak. Seperti seorang pengantin. Rania tertawa. Bisa saja kamu. Ini untuk acara syukuran kantor, kok. Kebohongan yang begitu transparan. Anissa tidak menanggapi lagi. Ia meletakkan bungkusan sate di meja, lalu berpamitan. Aku langsung pulang ya, Emma, ya. Tidak makan dulu? Tanya ayahnya, basa-basi. Tidak, ya. Masih ada urusan di rumah. Saat ia berjalan keluar, ia mendengar ayahnya berkata pada Rania, kamu pantas mendapatkan semua kebahagiaan ini,
"Nak, kamu anak kebanggaan ayah." Anissa masuk ke mobilnya, tangannya mencengkeram kemudi begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Rasa sakit itu begitu nyata, begitu fisik, seolah ada tangan tak terlihat yang meremukkan jantungnya. Selama ini ia berpikir ia bisa menahan semuanya, tetapi mendengar pengakuan ayahnya secara langsung adalah pukulan telak yang terakhir. Ia bukan lagi putrinya. Ia telah digantikan. Malam itu, ia tidak bisa menahan diri. Ia butuh pelarian. Ia pergi ke satu-satunya tempat yang terasa seperti rumah baginya, kantor pusat Innovate Corp, gedung pencakar langit yang menjulang megah di jantung distrik bisnis Jakarta. Ia masuk melalui akses pribadi di basement, menggunakan kartu akses khusus yang hanya dimiliki olehnya. Ia naik lift pribadi langsung ke lantai teratas, ke ruang kerjanya yang sebenarnya. Sebuah ruangan luas dengan jendela dari lantai ke langit-langit, menyajikan pemandangan kerlap-kerlip lampu kota Jakarta yang tak pernah tidur. Ruangan ini tidak pernah ia masuki selama 7 tahun terakhir. Semuanya masih sama seperti saat ia meninggalkannya. Meja kayu solid yang besar, kursi kulit yang ergonomis, rak buku yang penuh dengan buku-buku tentang teknologi dan bisnis. Ia berjalan mendekati jendela, meletakkan telapak tangannya di kaca yang dingin. Dari sini, ia bisa melihat dunia yang telah ia bangun. Perusahaan ini adalah bayinya, buah dari kerja keras dan visinya. Ia telah meninggalkannya, menyembunyikannya, demi sebuah ilusi keluarga bahagia. Betapa bodohnya dirinya. Di atas mejanya, ada sebuah bingkai foto digital. Dani pasti menjaganya tetap menyala. Foto-foto itu berganti-ganti, menampilkan momen-momen kejayaan Innovate Corp. Foto saat peluncuran produk pertama mereka, foto saat perusahaan go public, foto dirinya bersama tim inti di awal-awal perjuangan. Di foto-foto itu, ia melihat seorang Anissa yang berbeda. Seorang wanita muda yang penuh semangat, dengan mata berapi-api, dan senyum percaya diri. Ia rindu menjadi wanita itu. Ia duduk di kursi kebesarannya, kursi sang CEO. Rasanya pas, seperti menemukan kembali bagian dari dirinya yang hilang. Ia menyalakan komputernya. Di layar, muncul data-data performa perusahaan, grafik-grafik yang menanjak, laporan-laporan yang memuaskan. Semuanya berjalan baik di bawah kendali Dewan Direksi yang ia percaya. Tapi sekarang, sudah waktunya bagi sang ratu untuk kembali. Ia menghabiskan beberapa jam di sana, hanya duduk dalam keheningan, menyerap kembali energi dan kekuatan dari tempat itu. Ia bukan lagi Anissa yang lemah dan terbuang. Di sini, di singgasananya, ia adalah Anissa Kirana, sang pendiri dan pemilik Innovate Corp. Ia adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Menjelang tengah malam, ia pulang ke apartemen. Baskara sudah tidur. Anissa tidak langsung ke kamar. Ia pergi ke walk-in closet mereka. Di satu sisi, tergantung deretan pakaian Baskara dan pakaiannya yang sederhana. Di sisi lain, tersembunyi di balik lemari khusus, adalah koleksi pakaian kerjanya yang dulu. Power suit dari desainer ternama, blus sutra, dan gaun-gaun elegan yang ia kenakan saat bertemu investor atau berbicara di konferensi internasional. Ia membuka lemari itu. Aroma kepercayaan diri seolah menguar dari sana. Dan di bagian paling depan, tergantung sebuah gaun yang baru saja diantarkan kemarin. Gaun yang ia pesan khusus. Gaun berwarna merah darah, dengan potongan yang tegas dan elegan. Gaun yang memancarkan kekuatan dan keberanian. Gaun pembalasannya. Ia mengelus kainnya yang halus namun kokoh. Ini akan menjadi seragam perangnya. Pagi di hari pernikahan siri itu tiba. Langit cerah, seolah alam semesta pun bersiap untuk menyaksikan drama yang akan terjadi. Anissa bangun lebih pagi dari biasanya. Ia melakukan yoga dan meditasi, menenangkan pikiran dan memfokuskan energinya. Baskara bangun dan melihat Anissa sudah rapi. "Kamu mau kemana pagi-pagi begini?" tanyanya, berusaha menyembunyikan kegugupannya. "Ada urusan sebentar," jawab Anissa tenang. "Kamu juga kelihatannya rapi sekali. Ada acara penting di kantor?" "Iya," jawab Baskara tergagap. Ada outing tim di puncak. Seharian." "Oh, begitu?" Anissa tersenyum. "Pasti seru. Dengan Mbak Rania juga, kan?" "Tentu saja. Dia kan bosnya," kata Baskara cepat, lalu bergegas ke kamar mandi.
Anissa menatap pantulan dirinya di cermin. Ia mengenakan pakaian santai. Topengnya masih terpasang dengan sempurna. Setelah Baskara berangkat dengan mobilnya, mengucap janji-janji palsu akan menelepon nanti, barulah Anissa memulai ritualnya. Ia mandi dengan tenang, lalu mulai merias wajahnya. Bukan riasan tipis seperti biasanya. Kali ini, ia merias wajahnya dengan tajam dan tegas. Eyeliner yang runcing, lipstik merah menyala yang serasi dengan gaunnya. Ia menata rambutnya dalam sanggul yang rapi dan berwibawa. Terakhir, ia mengenakan gaun merahnya. Gaun itu pas di tubuhnya, seolah menjadi kulit keduanya. Ia menambahkan sepasang anting berlian yang berkilau dan high heels yang tinggi dan runcing. Ia menatap dirinya di cermin besar. Yang balas menatapnya bukanlah Anissa, sang istri yang teraniaya. Yang ada di sana adalah seorang CEO, seorang pemimpin, seorang wanita yang memegang kendali penuh atas nasibnya. Keheningan sebelum badai telah berakhir. Kini, saatnya guntur dan kilat menyambar. Ia mengambil ponselnya dan mengirim pesan singkat kepada Dani. Aku berangkat sekarang. Pastikan semua siap. Balasan datang seketika. Semua siap, Bu Ratu. Panggung menanti Anda. Anissa tersenyum. Ia mengambil kunci mobil sport miliknya yang terparkir di garasi bawah, mobil yang tidak pernah ia sentuh selama bertahun-tahun. Deru mesinnya yang garang terdengar seperti raungan seekor singa betina yang terbangun dari tidurnya. Dengan mantap, ia menginjak pedal gas, melaju membelah jalanan Jakarta menuju puncak, menuju pertunjukannya yang terbesar. Perjalanan menuju puncak terasa singkat. Adrenalin mengalir deras di pembuluh darah Anissa, mempertajam setiap inderanya. Udara sejuk pegunungan yang masuk melalui jendela mobil yang sedikit terbuka terasa seperti embusan napas kebebasan. Ia tidak merasakan gugup, hanya sebuah kepastian yang dingin dan membara. Hari ini adalah hari perhitungan. Villa Mutiara adalah sebuah kompleks pribadi yang mewah dan terpencil, dikelilingi oleh taman-taman bunga yang terawat rapi dan pemandangan lembah yang menakjubkan. Sesuai rencana, Dani telah memastikan tim keamanan internal Innovate Corp sudah berjaga di setiap sudut dengan pakaian sipil, berbaur dengan staf villa. Mereka ada di sana untuk memastikan semuanya berjalan lancar, tanpa ada kekerasan fisik. Anissa memarkir mobilnya di area yang sedikit tersembunyi, seperti yang telah diinstruksikan Dani. Dari sana, ia bisa melihat taman belakang villa tempat acara dilangsungkan. Dekorasinya indah, didominasi warna putih dan perak. Sekitar 20 orang tamu, kerabat dekat Dewi dan beberapa teman Rania, duduk di kursi-kursi putih yang tertata rapi. Di depan, sebuah gapura bunga menjadi latar bagi seorang penghulu yang sudah menunggu. Ia melihat ayahnya, Herman, dan ibu tirinya, Dewi, duduk di barisan paling depan. Mereka tersenyum bahagia, menyambut tamu dengan bangga. Kemudian, ia melihat Baskara, berdiri di depan penghulu, mengenakan setelan jas berwarna krem yang serasi dengan dekorasi. Wajahnya tegang, tetapi ada kilatan kebahagiaan di matanya. Pria itu, suaminya, sedang menunggu pengantin barunya. Dan kemudian, Rania muncul. Digandeng oleh seorang kerabat, ia berjalan anggun di atas taburan kelopak mawar putih. Ia mengenakan kebaya putih yang Anissa lihat beberapa hari lalu, wajahnya berseri-seri penuh kemenangan. Dia adalah ratu di hari itu, di istana yang ia rebut. Atau begitulah yang ia kira. Anissa melirik jam tangannya. Pukul 10.55. 5 menit lagi. Di jalan masuk villa, ia melihat iring-iringan mobil-mobil mewah mulai berdatangan. Para dewan direksi dan jajaran manajemen senior Innovate Corp. Mereka datang tepat waktu untuk rapat umum pemegang saham luar biasa. Anissa mengambil napas dalam-dalam. Waktunya pertunjukan, bisiknya pada diri sendiri. Di taman, prosesi ijab kabul akan segera dimulai. Penghulu sudah membuka suara, memimpin doa. Baskara menjabat tangan wali nikah Rania. Suasana terasa hikmat dan sakral. Tepat pada pukul 11, saat Baskara akan mengucapkan kalimat ijabnya, sebuah suara interkom yang jernih dan tegas tiba-tiba menggema di seluruh area villa, memecah keheningan. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf menginterupsi acara pribadi ini. Sesuai undangan yang telah diterima, rapat umum pemegang saham luar biasa Innovate Corp akan segera dimulai di tempat ini.
Kami persilakan para dewan direksi dan jajaran manajemen untuk menempati kursi yang telah disediakan. Semua orang terperanjat. Para tamu undangan pernikahan saling berpandangan bingung. Rania dan Baskara menoleh ke sumber suara dengan wajah panik. Ayah dan ibu tiri Anissa tampak pucat pasi. Saat itulah, dari jalur utama taman, Anissa muncul. Ia berjalan seorang diri, langkahnya mantap dan penuh kuasa. Gaun merah darahnya berkibar anggun ditiup angin sepau-sepau, kontras dengan dekorasi putih yang suci. Sepatu hak tingginya beradu dengan lantai batu, menciptakan irama yang tegas dan menakutkan. Semua mata tertuju padanya. Kehadirannya begitu kuat, begitu mendominasi, membuat semua orang terpaku di tempat mereka. Di belakangnya, mengikuti dalam diam, adalah Dani, tim pengacaranya, dan sekitar 15 orang jajaran eksekutif tertinggi Innovate Corp. Wajah-wajah paling berpengaruh di dunia bisnis teknologi Indonesia. Mereka semua mengenakan setelan jas formal, tampak bingung dengan situasi pernikahan ini, tetapi tetap menunjukkan loyalitas mereka dengan mengikuti pemimpin mereka. Baskara adalah yang pertama bereaksi. Wajahnya seputih kertas. Anissa? Apa yang kamu lakukan di sini? Rania menatap Anissa dengan mata melotot, campuran antara syok, marah, dan ketakutan. Beraninya kau merusak acaraku, desisnya. Anissa berhenti tepat di depan mereka, di antara pasangan pengantin dan sang penghulu. Ia tersenyum, senyum yang dingin dan tidak menunjukkan emosi. Acaramu? Tanyanya dengan suara tenang yang terdengar jelas di seluruh taman. Setahuku, villa ini dibayar lunas menggunakan kartu kredit perusahaan. Aset Innovate Corp. Jadi, secara teknis, ini adalah acaraku. Para direksi di belakangnya mulai berbisik-bisik, menyadari ada sesuatu yang sangat tidak beres. Anissa menoleh ke arah para eksekutif perusahaannya. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas pemandangan yang tidak biasa ini. Anggap saja ini sebagai studi kasus tentang etika dan integritas dalam bekerja, katanya dengan nada sarkastis. Ia kemudian kembali menatap Rania. Rania Adelia, Wakil Direktur Pemasaran. Tampak cantik sekali kau hari ini. Sayang sekali, ini akan menjadi hari terakhirmu memegang jabatan itu. Apa maksudmu? Sergah Rania, suaranya bergetar. Dani, panggil Anissa tanpa mengalihkan pandangannya dari Rania. Dani melangkah maju, membuka sebuah mat. Sesuai keputusan dari Dewan Direksi dan pemilik perusahaan, dengan ini Saudari Rania Adelia diberhentikan secara tidak hormat dari Innovate Corp, efektif per detik ini juga. Rania tertawa histeris. Pemilik perusahaan? Pemilik perusahaan tidak pernah muncul. Siapa kau bisa memecatku? Kau hanya istri pengangguran yang tidak berguna. Anissa tersenyum lebih lebar. Benarkah? Sepertinya ada sedikit kesalahpahaman di sini. Bapak dan Ibu Dewan Direksi, ia menoleh ke belakang, mungkin sudah saatnya saya memperkenalkan diri secara resmi kepada seluruh jajaran manajemen. Ia mengambil napas sejenak, lalu menatap lurus ke setiap orang di taman itu. Nama saya Anissa Kirana. Sebagian dari Anda mengenal saya sebagai istri dari Baskara Wijoyo. Tapi hari ini, saya ingin Anda semua mengenal saya sebagai identitas saya yang sesungguhnya. Ia berhenti sejenak, membiarkan ketegangan memuncak. Saya adalah pendiri, pemilik tunggal, dan pemegang saham mayoritas dari Innovate Corp. Saya adalah the founder. Keheningan total melanda taman itu. Suara angin pun seolah berhenti berembus. Rahang Baskara jatuh terbuka, matanya membelalak tak percaya. Rania membeku, wajahnya yang tadi berseri-seri kini berubah menjadi topeng horor. Ayah Anissa, Herman, terhuyung ke belakang seolah dipukul benda tak terlihat, sementara Dewi menutup mulutnya dengan kedua tangan. Para eksekutif perusahaan menatap Anissa dengan kekaguman dan keterkejutan yang luar biasa. Sang legenda misterius yang mereka hormati dari jauh ternyata ada di depan mereka, dalam wujud yang tak pernah mereka duga. Tidak mungkin, bisik Baskara. Kamu bohong. Bohong? Anissa tertawa kecil. Berbohong adalah keahlianmu, Mas. Bukan keahlianku. Ia menoleh ke pengacaranya. Tolong proyeksikan.
Seorang asisten dengan sigap menyalakan proyektor portabel yang telah disiapkan, mengarahkannya ke sebuah layar putih besar yang tiba-tiba diturunkan oleh tim keamanan dari balik gapura bunga. Layar itu menyala. Pertama, muncul akta pendirian perusahaan Innovate Corp. Di sana tertera dengan jelas nama, Annisa Kirana, sebagai pendiri tunggal. Kemudian, muncul struktur kepemilikan saham 100% atas namanya. Wajah Rania dan Baskara semakin pucat. Para tamu undangan pernikahan mulai berbisik-bisik panik. Itu baru pembukaan, kata Annisa. Layar berganti, menampilkan salinan tagihan kartu kredit perusahaan Rania. Terlihat jelas pembayaran untuk villa, catering, dekorasi, bahkan kebaya pengantin yang sedang ia kenakan. Penyalahgunaan fasilitas perusahaan. Layar berganti lagi, menampilkan foto-foto mesra Rania dan Baskara yang diambil oleh investigator pribadi Annisa. Makan malam romantis, liburan akhir pekan, bahkan foto mereka di toko perhiasan saat membeli kalung berlian. Menjalin hubungan terlarang yang menciptakan konflik kepentingan dan merusak citra perusahaan. Terakhir, yang paling menghancurkan, layar menampilkan transkrip email dan pesan singkat antara Rania dan Baskara yang diambil dari server perusahaan. Isinya penuh dengan cemoohan terhadap Annisa, rencana mereka untuk menyingkirkannya, dan impian mereka untuk menguasai harta Baskara yang mereka kira berasal dari warisan keluarga. Rania menjerit, sebuah jeritan yang melengking dan penuh keputusasaan. "Hentikan! Matikan itu!" Annisa memberi isyarat, dan layar pun padam. Ia berjalan mendekati Rania, menatapnya dari atas dengan tatapan dingin. "Semua kenaikan jabatanmu, semua bonusmu, semua pujian yang kau terima, semuanya harus melewati mejaku. Aku yang menandatanganinya. Aku memberimu kesempatan, Rania. Aku memberimu karir. Dan begini caramu membalasnya? Dengan merebut suamiku dan menikamku dari belakang." Rania jatuh terduduk di tanah, kebaya putihnya yang indah kini kotor oleh tanah. Ia menangis terseduh-seduh, bukan karena penyesalan, tetapi karena malu dan kehancuran total. Annisa kemudian beralih ke Baskara. Pria itu gemetar hebat, menatap Annisa seolah melihat hantu. "Dan kau, suamiku," kata Annisa, setiap katanya menusuk seperti pisau. 7 tahun aku menyembunyikan identitasku demi dirimu. Aku ingin menjadi istrimu, bukan bosmu. Aku membangun sebuah rumah untukmu, tapi kau lebih memilih untuk membangun istana kebohongan dengan wanita lain. Kau kira aku miskin? Kau kira aku tidak punya apa-apa? Lihat sekelilingmu, Baskara. Semua yang kau nikmati, apartemen kita, mobilmu, bahkan jabatanmu, semuanya berasal dariku." Ia memberi isyarat kepada pengacaranya, yang langsung melangkah maju dan menyodorkan map berisi surat cerai ke tangan Baskara. "Mulai hari ini, kau bukan siapa-siapa lagi bagiku. Tanda tangani itu, atau kita bertemu di pengadilan dan aku akan memastikan seluruh Indonesia tahu aibmu. Pergi dari apartemenku hari ini juga. Bawa barang-barangmu dan jangan pernah muncul di hadapanku lagi." Baskara hanya bisa menatap surat itu dengan tangan gemetar, tak sanggup berkata apa-apa. Terakhir, Annisa menatap kedua orang tuanya. Ayahnya menunduk dalam, tidak berani menatap matanya. Dewi tampak ketakutan. "Untuk ayah dan mama," kata Annisa, suaranya kini bergetar oleh emosi yang ia tahan. "Aku harap kalian bahagia dengan putri kebanggaan kalian. Semua fasilitas yang kalian nikmati, rumah, mobil, uang bulanan, sumbernya sama seperti perusahaan ini. Sumbernya adalah dari anak perempuan yang tidak pernah kalian anggap berharga ini. Mulai hari ini, keran itu saya tutup." Ia berbalik, tidak ingin melihat kehancuran mereka lebih lama lagi. Ia sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. "Tim keamanan, tolong antar Nona Rania Adelia dan Tuan Baskara Wijoyo keluar dari properti perusahaan ini," perintahnya dengan suara lantang. Rania tertawa histeris. "Pemilik perusahaan? Pemilik perusahaan tidak pernah muncul. Siapa kau bisa memecatku? Kau hanya istri pengangguran yang tidak berguna." Annisa tersenyum lebih lebar. "Benarkah? Sepertinya ada sedikit kesalahpahaman di sini. Bapak dan Ibu Dewan Direksi," ia menoleh ke belakang, "mungkin sudah saatnya saya memperkenalkan diri secara resmi kepada seluruh jajaran manajemen."
Ia mengambil napas sejenak, lalu menatap lurus ke setiap orang di taman itu. Nama saya Annisa Kirana. Sebagian dari Anda mengenal saya sebagai istri dari Baskara Wijoyo. Tapi hari ini, saya ingin Anda semua mengenal saya sebagai identitas saya yang sesungguhnya. Ia berhenti sejenak, membiarkan ketegangan memuncak. Saya adalah pendiri, pemilik tunggal, dan pemegang saham mayoritas dari Innovate Corp. Saya adalah the founder. Keheningan total melanda taman itu. Suara angin pun seolah berhenti berembus. Rahang Baskara jatuh terbuka, matanya membelalak tak percaya. Rania membeku, wajahnya yang tadi berseri-seri kini berubah menjadi topeng horor. Ayah Annisa, Herman, terhuyung ke belakang seolah dipukul benda tak terlihat, sementara Dewi menutup mulutnya dengan kedua tangan. Para eksekutif perusahaan menatap Annisa dengan kekaguman dan keterkejutan yang luar biasa. Sang legenda misterius yang mereka hormati dari jauh ternyata ada di depan mereka, dalam wujud yang tak pernah mereka duga. Tidak mungkin, bisik Baskara. Kamu bohong. Bohong? Annisa tertawa kecil. Berbohong adalah keahlianmu, Mas. Bukan keahlianku. Ia menoleh ke pengacaranya. Tolong proyeksikan. Seorang asisten dengan sigap menyalakan proyektor portabel yang telah disiapkan, mengarahkannya ke sebuah layar putih besar yang tiba-tiba diturunkan oleh tim keamanan dari balik gapura bunga. Layar itu menyala. Pertama, muncul akta pendirian perusahaan Innovate Corp. Di sana tertera dengan jelas nama, Annisa Kirana, sebagai pendiri tunggal. Kemudian, muncul struktur kepemilikan saham, 100% atas namanya. Wajah Rania dan Baskara semakin pucat. Para tamu undangan pernikahan mulai berbisik-bisik panik. Itu baru pembukaan, kata Annisa. Layar berganti, menampilkan salinan tagihan kartu kredit perusahaan Rania. Terlihat jelas pembayaran untuk villa, catering, dekorasi, bahkan kebaya pengantin yang sedang ia kenakan. Penyalahgunaan fasilitas perusahaan. Layar berganti lagi, menampilkan foto-foto mesra Rania dan Baskara yang diambil oleh investigator pribadi Annisa. Makan malam romantis, liburan akhir pekan, bahkan foto mereka di toko perhiasan saat membeli kalung berlian. Menjalin hubungan terlarang yang menciptakan konflik kepentingan dan merusak citra perusahaan. Terakhir, yang paling menghancurkan, layar menampilkan transkrip email dan pesan singkat antara Rania dan Baskara yang diambil dari server perusahaan. Isinya penuh dengan cemoohan terhadap Annisa, rencana mereka untuk menyingkirkannya, dan impian mereka untuk menguasai harta Baskara yang mereka kira berasal dari warisan keluarga. Rania menjerit, sebuah jeritan yang melengking dan penuh keputusasaan. Hentikan! Matikan itu! Annisa memberi isyarat, dan layar pun padam. Ia berjalan mendekati Rania, menatapnya dari atas dengan tatapan dingin. Semua kenaikan jabatanmu, semua bonusmu, semua pujian yang kau terima, semuanya harus melewati mejaku. Aku yang menandatanganinya. Aku memberimu kesempatan, Rania. Aku memberimu karir. Dan begini caramu membalasnya? Dengan merebut suamiku dan menikamku dari belakang. Rania jatuh terduduk di tanah, kebaya putihnya yang indah kini kotor oleh tanah. Ia menangis terseduh-seduh, bukan karena penyesalan, tetapi karena malu dan kehancuran total. Annisa kemudian beralih ke Baskara. Pria itu gemetar hebat, menatap Annisa seolah melihat hantu. Dan kau, suamiku, kata Annisa, setiap katanya menusuk seperti pisau. 7 tahun aku menyembunyikan identitasku demi dirimu. Aku ingin menjadi istrimu, bukan bosmu. Aku membangun sebuah rumah untukmu, tapi kau lebih memilih untuk membangun istana kebohongan dengan wanita lain. Kau kira aku miskin? Kau kira aku tidak punya apa-apa? Lihat sekelilingmu, Baskara. Semua yang kau nikmati, apartemen kita, mobilmu, bahkan jabatanmu, semuanya berasal dariku. Ia memberi isyarat kepada pengacaranya, yang langsung melangkah maju dan menyodorkan map berisi surat cerai ke tangan Baskara. Mulai hari ini, kau bukan siapa-siapa lagi bagiku. Tanda tangani itu, atau kita bertemu di pengadilan dan aku akan memastikan seluruh Indonesia tahu aibmu. Pergi dari apartemenku hari ini juga. Bawa barang-barangmu, dan jangan pernah muncul di hadapanku lagi.
Baskara hanya bisa menatap surat itu dengan tangan gemetar, tak sanggup berkata apa-apa. Terakhir, Anissa menatap kedua orang tuanya. Ayahnya menunduk dalam, tidak berani menatap matanya. Dewi tampak ketakutan. Untuk ayah dan mama, kata Anissa, suaranya kini bergetar oleh emosi yang ia tahan. Aku harap kalian bahagia dengan putri kebanggaan kalian. Semua fasilitas yang kalian nikmati, rumah, mobil, uang bulanan, sumbernya sama seperti perusahaan ini. Sumbernya adalah dari anak perempuan yang tidak pernah kalian anggap berharga ini. Mulai hari ini, keran itu saya tutup. Ia berbalik, tidak ingin melihat kehancuran mereka lebih lama lagi. Ia sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Tim keamanan, tolong antar Nona Rania Adelia dan Tuan Baskara Wijoyo keluar dari properti perusahaan ini, perintahnya dengan suara lantang. Bu, ada Bapak Herman di lobi. Beliau memaksa ingin bertemu dengan ibu. Anissa berhenti menulis. Ia menatap kosong ke arah jendela, ke arah Cakrawala Jakarta yang mulai memerah. Keheningan berlangsung selama hampir 1 menit. Katakan padanya saya sedang rapat dan tidak bisa diganggu hingga malam, jawab Anissa akhirnya, suaranya datar. Baik, Bu. Dan Dani, panggil Anissa lagi saat Dani hendak berbalik. Mulai sekarang, kebijakan ini berlaku untuk Tuan Herman, Nyonya Dewi, Tuan Baskara, dan Nona Rania. Mereka tidak diizinkan masuk ke gedung ini atau membuat janji temu dengan saya. Jika mereka memaksa, panggil keamanan. Mengerti? Dani menelan ludah, tetapi mengangguk tegas. Saya mengerti, Bu. Saat Dani keluar, Anissa menyandarkan punggungnya ke kursi. Ini adalah keputusan tersulit yang harus ia buat minggu ini, tetapi juga yang paling perlu. Ia tidak membenci mereka. Anehnya, setelah semua amarahnya meledak di villa itu, yang tersisa kini hanyalah kehampaan. Ia tidak punya energi lagi untuk membenci. Tapi ia juga tidak punya ruang lagi untuk mereka di hidupnya. Pintu itu telah ia tutup dan ia kunci rapat-rapat. Ia tidak akan membiarkan mereka masuk lagi hanya untuk meracuni udara segar yang baru mulai ia hirup. Biarlah mereka berdiri sendiri, dan ia akan berdiri sendiri. Gempa susulan telah berhenti. Kini saatnya membangun kembali di atas tanah yang baru. Bagian kedua, musim semi Sang Ratu, 6 bulan kemudian. 6 bulan telah mengubah segalanya. Musim hujan telah berganti menjadi musim kemarau yang cerah, dan begitu pula dengan kehidupan Anissa. Di bawah kepemimpinannya, Innovate Corp mengalami lonjakan inovasi dan keuntungan yang signifikan. Anissa meluncurkan Project Phoenix, sebuah inisiatif besar untuk mengembangkan teknologi kecerdasan buatan yang ramah lingkungan. Proyek ini tidak hanya mendatangkan keuntungan, tetapi juga memberikan citra positif bagi perusahaan. Ia bukan lagi sekadar CEO, ia telah menjadi ikon. Majalah-majalah bisnis menjulukinya The Iron Phoenix, seorang pemimpin wanita yang bangkit dari abu pribadinya untuk merevolusi industri. Ia diundang menjadi pembicara utama di berbagai konferensi teknologi internasional. Ia adalah bukti hidup bahwa kekuatan sejati tidak datang dari jabatan atau kekayaan, tetapi dari ketahanan dan kemampuan untuk menulis ulang takdir sendiri. Kehidupan pribadinya juga mulai menemukan ritme baru. Ia telah pindah dari apartemen yang penuh kenangan buruk ke sebuah penthouse modern dengan taman di atapnya. Di sanalah ia menemukan kedamaian. Setiap pagi, ia akan menyiram tanamannya sambil menikmati matahari terbit sebelum memulai harinya yang sibuk. Ia mulai melukis lagi, hobi masa kecil yang ia tinggalkan. Dinding pentousenya kini dihiasi oleh kanvas-kanvas abstrak hasil karyanya, ledakan warna yang mencerminkan perasaannya yang bergejolak namun penuh harapan. Ia tidak lagi merasa kesepian. Ia dikelilingi oleh orang-orang yang tulus menghormatinya. Dani telah menjadi tangan kanannya yang paling setia. Dewan direksi yang tadinya meragukannya, kini menjadi pendukungnya yang paling vokal. Ia bahkan mulai membangun lingkaran pertemanan baru di luar pekerjaan, terdiri dari para seniman, aktivis lingkungan, dan pengusaha wanita lainnya. Mereka berbicara tentang ide dan impian, bukan tentang gosip dan intrik. Sesekali, berita tentang masa lalunya sampai ke telinganya, biasanya melalui laporan singkat dari Dani yang merasa perlu untuk memberitahunya. Sekadar informasi, Bu, kata Dani suatu hari di sela-sela rapat.
Tim hukum melaporkan bahwa Tuan Baskara akhirnya mendapatkan pekerjaan. Anissa mengangkat alisnya. Oh ya? Iya. Sebagai staf marketing junior di sebuah perusahaan properti kecil di Tangerang. Reputasinya di industri kita sudah hancur total. Tidak ada yang mau menyentuhnya. Anissa hanya mengangguk, tidak menunjukkan emosi apapun. Tidak ada rasa puas atau kasihan. Hanya sebuah fakta. Baskara kini hanyalah catatan kaki dalam buku kehidupannya yang tebal. Bagaimana dengan yang lain? Tanyanya ragu. Nona Rania tampaknya sedang mencoba membangun bisnis konsultan PR sendiri, tapi skalanya sangat kecil. Ia kesulitan mendapatkan klien besar, lapor Dani. Sementara Tuan Herman dan Nyonya Dewi, setelah rumah mereka disita, mereka pindah ke sebuah rumah kontrakan sederhana di Bekasi. Tuan Herman kabarnya mulai bekerja lagi sebagai akuntan lepas. Anissa terdiam sejenak. Ia membayangkan ayahnya, yang selalu membanggakan status sosialnya, kini harus kembali bekerja di usia senjanya untuk menutupi biaya hidup. Ia membayangkan ibu tirinya, yang terbiasa dengan kemewahan, kini harus hidup di rumah kontrakan. Ada sedikit rasa perih di hatinya, bukan karena kasihan, tetapi karena kesedihan atas apa yang seharusnya bisa terjadi. Mereka bisa saja menjadi keluarga yang bahagia, jika saja ketamakan dan keiri hatian tidak meracuni mereka. Terima kasih informasinya, Dani. Tolong jangan berikan saya laporan seperti ini lagi, kecuali ada implikasi hukum yang menyangkut perusahaan atau saya pribadi, pinta Anissa dengan lembut. Baik, Bu. Saya mengerti. Anissa sadar bahwa mengetahui keadaan mereka tidak memberinya kebahagiaan. Kebahagiaannya tidak lagi didefinisikan oleh kejatuhan mereka. Kebahagiaannya kini ia bangun sendiri, bata demi bata, dari fondasi harga diri dan tujuan hidup yang baru ia temukan. Suatu sore, saat sedang menikmati secangkir teh di taman atapnya, ia menerima sebuah pesan di ponselnya dari nomor yang tidak dikenal. Anissa, ini ayah. Ayah tahu ayah tidak pantas menghubungimu. Tapi ibumu, Dewi, dia sakit keras. Kanker. Dokter bilang waktunya tidak banyak lagi. Dia terus menyebut namamu. Dia ingin minta maaf. Maukah kau datang menemuinya untuk terakhir kali? Tangan Anissa gemetar saat membaca pesan itu. Teh di cangkirnya menjadi dingin. Selama berbulan-bulan ia telah berhasil membangun dinding yang tinggi dan kokoh di sekitar hatinya. Tapi pesan ini, seperti sebuah meriam, telah berhasil membuat sebuah retakan kecil di dinding itu. Ia menatap langit senja yang berwarna oranye dan ungu. Apa yang harus ia lakukan? Haruskah ia pergi? Haruskah ia membuka pintu yang telah ia tutup rapat? Pertanyaan itu menggantung di udara, seberat awan mendung yang mulai berkumpul di cakrawala. Musim seminya yang cerah tiba-tiba diuji oleh badai dari masa lalu. Setahun berlalu sejak Anissa merebut kembali tahtanya. Keputusannya malam itu, setelah menerima pesan dari ayahnya, adalah salah satu titik balik terpenting dalam perjalanan penyembuhannya. Setelah pergulatan batin yang hebat, Anissa memutuskan untuk datang. Bukan karena Dewi atau ayahnya, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia tidak ingin hidup dengan pertanyaan, bagaimana jika, di sisa hidupnya. Ia ingin menutup bab itu dengan kesadaran penuh, bukan dengan penghindaran. Ia datang ke rumah kontrakan sempit di Bekasi itu seorang diri, tanpa pengawal, hanya sebagai seorang anak. Pemandangan yang menyambutnya sangat kontras dengan kemewahan yang dulu mereka nikmati. Rumah itu kecil, perabotannya sederhana. Ayahnya, yang membukakan pintu, tampak 10 tahun lebih tua. Rambutnya memutih, bahunya merosot, dan sorot mata bangga yang dulu sering ia tunjukkan kini hilang, digantikan oleh tatapan lelah dan penuh penyesalan. Di dalam kamar yang pengap, terbaring Dewi. Wanita yang dulu selalu tampil sempurna dengan riasan tebal dan perhiasan berkilau, kini hanya tinggal bayangan dari dirinya yang dulu. Tubuhnya kurus kering, wajahnya pucat, dan rambutnya rontok akibat kemoterapi. Saat melihat Anissa, mata Dewi berlinang air mata. Anissa, kau datang, bisiknya dengan suara lemah. Anissa menarik sebuah kursi dan duduk di samping ranjang. Ia tidak tahu harus berkata apa. Maafkan aku, Nisa, isak Dewi. Tangannya yang kurus mencoba meraih tangan Anissa. Maafkan semua yang telah kulakukan padamu. Aku iri padamu. Sejak dulu.
Kau punya segalanya yang tidak aku miliki. Kau punya bakat, kecerdasan, kau adalah putri kandung Herman. Aku selalu merasa harus mendorong Rania untuk menjadi lebih baik darimu, agar posisiku aman. Aku buta oleh ketakutan dan keirian. Aku telah meracuni semua orang dengan ambisiku. Maafkan aku. Anissa menatap wanita yang sedang sekarat di hadapannya. Amarah yang pernah ia rasakan telah lama menguap. Yang tersisa hanyalah rasa iba yang dalam. Ia melihat seorang wanita yang rapuh dan ketakutan, yang seluruh hidupnya didasari oleh rasa tidak aman. Anissa akhirnya mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Dewi yang dingin. Saya sudah memaafkanmu, Ma, ucapnya pelan. Dan saat mengucapkan kata-kata itu, ia sadar bahwa itu adalah kebenaran. Ia telah memaafkannya. Bukan berarti ia melupakan atau membenarkan perbuatannya. Memaafkan, baginya, adalah melepaskan beban. Melepaskan racun kebencian dari dalam dirinya sendiri agar ia bisa benar-benar sembuh. 2 minggu setelah kunjungan itu, Dewi meninggal dunia. Anissa membayar semua biaya rumah sakit dan pemakamannya. Ia datang ke pemakaman, berdiri di barisan belakang, menyaksikan ayahnya dan Rania yang menangis terseduh-seduh. Rania melihatnya dari kejauhan, tatapan mereka bertemu sesaat. Di mata Rania, tidak ada lagi kebencian, hanya kekosongan dan kekalahan. Setelah prosesi selesai, Anissa pergi tanpa berbicara dengan siapapun. Baginya, itu adalah titik, penutupan bab yang sempurna. Setelah itu, Anissa merasa lebih ringan. Beban masa lalu benar-benar terangkat dari pundaknya. Ia semakin fokus pada hal-hal positif dalam hidupnya. Innovate Corp terus berkembang pesat. Ia juga mendirikan Anissa Kirana Foundation, sebuah yayasan yang berfokus pada pemberian beasiswa pendidikan teknologi untuk gadis-gadis dari keluarga kurang mampu. Ia ingin memberikan kesempatan yang tidak pernah ia dapatkan, pengakuan dan dukungan sejak dini. Pekerjaan yayasan membuatnya bertemu dengan banyak orang inspiratif. Salah satunya adalah Adam, seorang arsitek lingkungan yang menjadi salah satu mitra yayasan dalam membangun sekolah-sekolah ramah lingkungan. Adam adalah pria yang tenang, cerdas, dengan semangat yang tulus untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Mereka sering bertemu untuk membahas proyek, dan perlahan-lahan, hubungan profesional mereka berkembang menjadi persahabatan yang hangat. Adam adalah orang pertama setelah sekian lama yang melihat Anissa bukan sebagai The Iron Phoenix, sang CEO legendaris, tetapi hanya sebagai Anissa. Ia tertarik pada ide-idenya, selera humornya yang kering, dan kerentanan yang sesekali terlihat di matanya. Kamu tahu, kata Adam suatu sore saat mereka minum kopi di sebuah kafe kecil setelah meninjau lokasi proyek. Orang-orang melihatmu sebagai wanita super yang tak tersentuh. Tapi aku melihat seseorang yang telah melalui badai dan belajar menari di tengah hujan. Anissa tersenyum, senyum tulus yang kini lebih sering menghiasi wajahnya. Mungkin aku hanya belajar bagaimana cara memegang payung dengan benar. Adam tertawa. Boleh aku mengajakmu menari saat tidak hujan suatu saat nanti? Mungkin, untuk makan malam. Aku akan sangat menyukainya, jawab Anissa. 3 tahun setelah badai itu, kehidupan Anissa telah menemukan keseimbangan yang indah. Innovate Corp telah menjadi perusahaan teknologi terdepan di Asia Tenggara dengan Anissa di pucuk pimpinannya. Anissa Kirana Foundation telah mengirim ratusan gadis ke universitas dan mengubah hidup banyak keluarga. Ia telah berhasil mengubah rasa sakitnya menjadi kekuatan, dan kekuatan itu ia gunakan untuk mengangkat orang lain. Suatu hari, saat sedang meninjau laporan tahunan di kantornya, ia menerima sebuah surat. Tulisan tangannya berantakan, dan amplopnya murah. Dari ayahnya. Ini adalah surat pertama yang ayahnya kirimkan sejak pemakaman Dewi. Dengan ragu, Anissa membukanya. Anissaku, aku harap kau baik-baik saja. Aku tahu aku tidak punya hak untuk memanggilmu seperti itu lagi. Tidak ada hari yang kulewati tanpa penyesalan. Aku menyesali setiap kata kasar, setiap kali aku membandingkanmu, setiap kali aku gagal menjadi ayah yang kau butuhkan. Aku buta oleh kesombongan dan kebodohan. Aku mengejar pengakuan dari istriku dan dunia, tanpa menyadari harta paling berharga yang kumiliki ada di depanku, putriku sendiri. Aku tidak menulis ini untuk meminta maaf atau meminta pengampunanmu, karena aku tahu aku tidak pantas mendapatkannya.
Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku sekarang melihat segalanya dengan jelas. Aku melihatmu di berita, membaca tentang yayasanmu. Aku bangga padamu, Anissa. Sebuah kebanggaan yang tulus, yang seharusnya kurasakan sejak dulu. Rania sudah pindah ke luar kota, mencoba memulai hidup baru. Kami jarang berkomunikasi. Aku sekarang tinggal sendiri, bekerja secukupnya untuk hidup. Aku belajar bahwa hidup sederhana ternyata tidak seburuk itu. Aku belajar bahwa harga diri tidak datang dari uang atau status, tetapi dari kemampuan untuk menatap cermin di pagi hari. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku hanya ingin mengatakan ini sekali saja, ayah bangga padamu, dan ayah menyayangimu. Ayah. Anissa meletakkan surat itu di mejanya. Air mata mengalir di pipinya, tetapi ini bukan air mata kesedihan atau kemarahan sore itu. Adam menjemputnya di kantor. Siap untuk petualangan akhir pekan? Tanyanya dengan senyum hangat. Mereka berencana pergi ke sebuah pulau terpencil untuk berlibur, jauh dari hiruk-pikuk kota. Sangat siap, jawab Anissa, mengambil tasnya dan menggandeng tangan Adam.